Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalam ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajmain. Puji beserta syukur hanya milik Allah, Zat yang Maha Ghafur, yang nikmatnya senantiasa tercucur tak akan pernah terukur, yang memberikan kita umur, rezeki mujur dan hidup makmur. Salawat berbingkai salam senantiasa tercurah dan terlimpah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang semoga syafaatnya selalu menaungi kita di yaumil akhir kelak. Ke atas bulan naik kuda, di perjalanan minum soda. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rasya Fernanda, idaman wanita dari kota Samarinda. Dewan juri yang terhormat, menjadi salah satu peristiwa teragung yang ada dalam sejarah Islam. Setiap muslim pasti sudah tak asing lagi dengan peristiwa Isra dan Mi'raj. Sebagaimana dalam surah Al-Isra ayat 1, Allah Subhanahu wa taala berfirman yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Subhanallazi asra bi abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsal ladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir, yang artinya Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya Muhammad pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya, agar kami perlihatkan kepadanya tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia Maha mendengar, Maha melihat. Peristiwa ini tentunya sangat sulit dicapai oleh akal sehat. Bagaimana mungkin perjalanan yang sangat jauh, mulai dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian dilanjutkan dengan naik ke Sidratul Muntaha dan kembali lagi ke Masjidil Haram, dapat ditempuh dalam waktu 1 malam. Peristiwa ini tentunya sangat sulit dicerna oleh akal, namun sangat mudah diterima oleh keimanan yang teguh. Apa yang tidak mungkin terjadi jika Allah Subhanahu wa taala telah berkehendak? Terlebih lagi dengan kekasihnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ada salah satu kisah menarik mengenai keteguhan iman para sahabat Nabi ketika mendengar peristiwa Isra dan Mi'raj. Saat berita ini tersiar di penjuru kota Mekah, para kaum musyrikin tertawa mendengar Rasulullah menceritakan kejadian maha dahsyat itu. Tak sedikit orang-orang yang terguncang keimanannya terhadap Islam, bahkan sampai keluar dari Islam hanya karena menganggap Isra dan Mi'raj hanyalah sebagai kebohongan belaka, bahkan tipu muslihat dari Rasulullah. Hinaan pun diterima oleh beliau. Kata penipu, pembual, bahkan gila dilontarkan kepadanya. Tetapi di balik itu semua ada para sahabat dan pengikut setia beliau yang bersedia memasang badan untuk membelanya. Bahkan salah seorang sahabat Nabi, Sayyidina Abu Bakar pun tak luput dari sasaran kaum musyrikin saat berita ini tersiar. Mereka berusaha mempengaruhinya agar tidak mempercayai Nabi. Tapi bagaimana dengan Sayyidina Abu Bakar? Dengan keimanan sekuat baja, beliau membalas ucapan orang-orang kafir yang tidak mempercayai kebenaran Isra dan Mi'raj. Bagaimana mungkin aku tidak mempercayai cerita langit yang ia sampaikan, sedangkan aku mempercayai cerita bumi yang ia katakan? Itulah salah satu kisah menarik dari peristiwa Isra dan Mi'raj, yang juga menjadi awal turunnya perintah sholat 5 waktu yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Muhammad secara langsung tanpa melalui perantara. Kemudian dari sinilah pembahasan dimulai. Bagaimana seharusnya kita sebagai seorang muslim yang taat dalam meneladani hikmah Isra dan Mi'raj dalam kehidupan di zaman ini. Tentu sangat banyak hikmah, pembelajaran ataupun ibrah yang dapat diambil dari kisah ini, seperti mempercayai kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Mengapa demikian? Karena dibutuhkan keimanan yang kokoh agar dapat meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala sangat berkuasa atas apa saja yang dikehendakinya.
Salah satunya ialah dalam peristiwa Isra dan Mi'raj ini. Bagaimana Nabi Muhammad bisa menempuh perjalanan yang sangat jauh hanya dalam tempo waktu 1 malam saja. Bukankah ini menunjukkan sebegitu maha hebatnya kekuasaan Allah Subhanahu wa taala? Lalu terjadi di waktu malam hari. Bukan tanpa alasan Allah menjadikan malam sebagai waktu perjalanan agung ini. Selain malam merupakan waktu mustajab bagi para hamba untuk berdoa dibandingkan waktu yang lainnya, bukankah ini merupakan salah satu masa di mana semua orang tertidur lelap? Hanya orang-orang pilihan Allah lah yang rela mengorbankan waktu istirahatnya demi memohon ampunan dan ridho darinya. Kemudian meningkatkan kualitas sholat. Dalam peristiwa Isra dan Mi'raj, disinilah turunnya perintah sholat yang diwajibkan bagi seluruh umat Islam, yang sebelumnya berjumlah 50 kali dalam sehari menjadi 5 kali dalam sehari. Ini merupakan bukti bahwa Allah ingin kita memperbaiki kualitas sholat kita yang menjadi penghubung antara Allah dan hambanya. Bukankah saat seorang hamba paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala adalah ketika dalam keadaan sholat? Seperti dalam hadis Rasulullah yang berbunyi, "Aqrabu ma yakunul abdu mir rabbihi wa huwa sajidu fa aksir du'a," yang artinya saat seorang hamba paling dekat dengan Rabb-nya adalah ketika dalam keadaan sujud, maka perbanyak doa di dalamnya. Oleh karena itu, kita sebagai seorang muslim yang taat harus bisa dan terus berusaha untuk mempertebal keyakinan kita terhadap kemahabesaran dan kemahakuasaan Allah terhadap apa saja yang dikehendakinya, walaupun itu adalah hal yang mustahil untuk terjadi. Memperbanyak memohon ampunan dan ridho darinya, terutama di waktu sepertiga malam, hingga memperbaiki kualitas sholat kita agar Isra dan Mi'raj bukan hanya sekedar peringatan yang berlalu, tetapi juga mampu meresap ke dalam hati tiap insan dan merealisasikannya dalam perbuatan yang mengundang rahmat Allah Subhanahu wa taala. Pada akhirnya, setelah sekian banyak kata dan kalimat yang terucap, sampailah kita di penghujung penyampaian saya mengenai Isra dan Mi'raj. Besar harapan saya, semoga kita semua dapat mengambil pembelajaran dari apa yang telah saya sampaikan sebelumnya. Terima kasih atas kesempatan dan segala perhatiannya. Jika ada ucapan atau perbuatan yang menggores hati, mohon dimaafkan. Unzur maqala wala tanzur mangqala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.